نهجهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bi khair. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjat, hadirat yang dimuliakan Allah. Wabil khusus guru kita sahibul fadilah Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada khutah wa ballaghahu aqsa munah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada subuh hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana amal saleh di dalamnya tidak ada yang melebihi keutamaannya, melebihi amal saleh di hari-hari ini. Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min asri Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih utama, lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat ingin menakar, mengukur seberapa besar keutamaannya, seberapa besar pahalanya, sehingga mereka bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah juga mengalahkan pahala jihad di jalan Allah? Nabi SAW mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah pun tidak akan bisa mengalahkan keutamaannya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' minhuma bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada sedikit pun yang kembali darinya. Maknanya hartanya semua habis, jiwanya pun juga pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang Nabi kecualikan, yang pahala amal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini mengalahkan segalanya kecuali yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kita berharap majlis ilmu termasuk amal saleh yang dilakukan bukan semata di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tapi juga di hari Tarwiyah, hari di mana sebahagian kaum muslimin dalam keadaan berpuasa. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita Al-Kabair lil Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada dosa besar yang ke-14, Al-Kadhib ala Allah azza wa jal wa ala rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat maka engkau akan menyaksikan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka menghitam. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, humul ladzina yaqulun in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Mereka yang dimaksud orang-orang yang berdusta atas nama Allah ini, orang yang mengatakan in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Kalau kita kepengen, kalau kita mau, kita bisa melakukan sesuatu. Dan jika kita enggak kepengen, maka bisa kita enggak melakukan sesuatu. Ini mereka yang menisbahkan pekerjaan kepada dirinya, bukan kepada Allah. Seakan-akan apa yang mereka lakukan ini semata karena kuasanya, semata karena keinginannya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan
di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi kisah sahibul jannah, pemilik kebun, yang melihat kebunnya begitu subur, yang melihat kebunnya pohon-pohonnya begitu rindang, sumber mata airnya begitu jernih. Ketika masuk ke dalam kebunnya itu, dia berkata, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Saya enggak yakin jika seandainya kebun ini bisa hancur. Saking rapinya, saking bagusnya, saking indahnya, dia mengatakan tidak bakal mungkin hancur. Ini bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Bukan manusia, walaupun dengan segala perencanaannya, walaupun dengan segala siasatnya, tetap penentu akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Nah, dan orang ini ya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya buah dari keyakinannya yang keliru tadi. Jadi di pagi hari, enggak nunggu sampai sebulan, enggak nunggu sampai setahun. Di pagi hari dari malam dia mengatakan itu, tiba-tiba ketika dia mendatangi kebunnya, itu pohon-pohonnya sudah kecabut sampai ke akar-akarnya. Kemudian mata air yang ada di kebun itu masuk ke dalam tanah yang nggak bisa lagi dicari, nggak bisa lagi dikejar, hilang, nggak ada bekas. Seakan-akan di tempat itu belum pernah ada mata air. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa wa hiya khawiyatun ala urusiha. Jadi Al-Quran menggambarkan itu. Pagi-pagi menyaksikan kehancuran kebunnya yang luar biasa. Dia cuma bisa nepok tangannya tuh, tanda penyesalan. Seandainya dia tidak bersekutu atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan orang yang mengaku melakukan sesuatu atas kehendaknya. Nah, ini juga yang Allah rekamkan dalam kisah Qarun, ketika diminta untuk ingat kepada Allah, diminta untuk berbagi dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Apa jawaban Qarun itu? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua kekayaan ini saya dapat karena kecerdasan saya. Saya dapat karena pengetahuan saya. Saya dapat karena ini. Nah, yang kemudian karena kesombongan dan keangkuhan ini, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan bukan saja dirinya tapi semua aset-asetnya. Idh khasafallahu bihi wa bidarihil arda. Tiba-tiba, artinya enggak nunggu lama dari omongan dia itu, Allah tenggelamkan dirinya dan Allah juga tenggelamkan darnya, semua asetnya termasuk rumahnya itu ke dalam perut bumi itu. Jadi ningginya, kasarnya, sombongnya sampai nyundul langit, sehingga azabnya ditenggelamkan ke dalam tempat yang paling rendah. Hadis yang ketiga riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala tentang kesombongan ini. Kana rajulun bi Makkah yatabakhtar fi misyati. Ada seseorang di kota Makkah yang berjalan dengan sombong. Idh khasafallahu bihil arda. Tiba-tiba Allah tenggelamkan tubuhnya, Allah tenggelamkan dirinya ke dalam bumi. Fa huwa yatajaljal bihi ila yaumil qiyamah. Dan dia terus menerusuk masuk ke dalam perut bumi sampai hari kiamat. Ini bukan saat itu ditenggelamin sampai segitu doang, enggak. Sampai hari kiamat dia akan terus masuk ke tempat yang paling rendah di dalam perut bumi. Tadi karena kesombongannya ke atas, sehingga kerendahannya ke bawah. Sebaliknya Nabi SAW mengingatkan, orang yang merendah sedikit ke bawah, Allah angkat setinggi langit. Man tawadha'a lillahi hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Sambil Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau, siapa yang merendahkan dirinya hakadha, ke bawah gitu, dikit untuk ke bawah. Bumi ini dekat sama kita, bahkan nempel sama tubuh kita. Tapi sekedar segitu kita merendah, rafa'allahu hakadha, Allah akan angkat begini, kata Nabi, sambil mengisyaratkan tangannya ke langit. Kalau ke bumi pendek,
untuk ke langit tinggi itu. Nah, yang kita nggak tahu batasan tingginya. Artinya setinggi dan semulia itu Allah muliakan orang yang merendah walaupun merendah sedikit, apalagi sebaliknya. Ya. Nah, di dalam kitab-kitab Syama'il diceritakan Nabi SAW, karena Rasulullah SAW syadidat tawadhu. Baginda Nabi adalah orang yang paling merendah. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, nah, merendahkanlah sayapmu bagi para pengikutmu dari golongan orang-orang yang beriman. Khafdul janah ini kinayah anit tawadhu, sebagai kinayah daripada tawadhu. Nah, Nabi SAW yang sudah sedemikian mulia akhlaknya, masih Allah tekankan dengan ketawaduan ini. Waqfid janahak. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam ungkapan beliau pernah mengingatkan, nah, innakum tata'allamuna abwabal ilm wa lam tata'allamu abwabat tawadhu. Kalian sudah banyak belajar bab-bab ilmu, bab ini belajar, tapi kalian melupakan bab tawadhu, bab merendahkan diri. Nah, ini karena beliau menyaksikan Nabi yang sumulia itu masih Allah perintahkan untuk khafdul janah, untuk merendahkan dirinya. Nah, kaitannya dengan bab ini, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala ingin mengingatkan kepada kita orang-orang yang nanti di hari kiamat Allah tampilkan, Allah perlihatkan dengan pemandangan yang menyeramkan, dengan pemandangan yang menjijikkan, ya. Dalam keadaan wajah mereka menghitam, ya. Dalam ayat lain Allah ceritakan momen itu, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat adalah hari di mana ada orang yang wajahnya berseri-seri, ada yang justru wajahnya menghitam. Nah, di ayat ini Allah menceritakan siapa di antara mereka yang nanti di hari kiamat wajahnya menghitam. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan di hari kiamat kalian akan menyaksikan orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka menghitam. Sebagian mengartikan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ini orang yang mengaku bermimpi sesuatu yang dia tidak mimpikan. Karena mimpi itu dari Allah. Dia mengaku memimpikan sesuatu padahal dia tidak memimpikan sesuatu. Sama seperti berdusta atas nama Rasulullah. Mengaku Rasul bersabda begini padahal Rasulullah enggak pernah bersabda begitu. Nah, ini disebut dengan al-iftira 'ala Allah. Mengada-adakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri selain mendefinisikan apa itu berdusta atas nama Allah, yang beliau katakan orang yang mengaku segala sesuatunya atas keinginan dan kehendaknya. Kalau dia pengen begini, jadi begini. Kalau dia enggak kepengen, enggak jadi. Nah, padahal tidak demikian hakikat itu. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, itu bacaan yang kita senantiasa baca selepas salat. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan ada yang bisa memberi ketika Allah mencegah, dan tidak ada yang bisa mencegah jika Allah memberi. Kalau Allah berkehendak memberi, tidak ada satupun manusia yang bisa mencegahnya. Tapi jika Allah berkehendak mencegah, tidak ada manusia yang mampu memberi itu. Nah, bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyebut itu. Walau ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau semua manusia berkumpul pengen menolong kita, pengen membantu kita, tidak mampu mereka melakukan itu kecuali atas izin Allah. Walaupun seluruh dunia. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in ayadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau semua manusia berkumpul, ya, bersepakat
ingin mencelakakanmu, ingin memudaratkanmu, maka niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali atas izin Allah. Ada khalifah ya, mendengar ada seseorang yang berniat melakukan pemberontakan di penjara. Nah, kemudian atas provokasi menterinya, khalifah berniat ingin menghukum mati orang ini, sehingga ditulislah secari kertas itu. Dalam tulisannya satu kata yang ditulis, yuslab. Ini orang dibunuh kemudian disalib, jasadnya digantung. Yuslab, ya sad lam ba, yuslab. Kemudian diserahkan untuk diberikan kepada Algojo. Saat sampai ke tangan Algojo, dia baca yutlaq, ya ta lam qaf. Ada dua huruf yang berubah, dari sad menjadi ta, dari ba menjadi qaf, yang artinya yutlaq dibebasin, dilepasin. Padahal yuslab artinya dibunuh, disalib. Nah, ini Algojonya bingung, kok memberontak ya, disuruh dibebasin, apa enggak salah? Dikonfirmasi lagi tuh kepada wazirnya tuh, tolong tanya raja, ini benar apa enggak nih dilepasin? Kata raja, enggak. Coba lihat tulisannya, ini tulisannya yutlaq, dilepasin, dibebasin. Diganti lagi sama raja tadi itu, yuslab. Nah, sampai ke tangan Algojo tetap tulisannya yutlaq sampai 3 kali. Nah, ini kata khalifah, oh, nuridu syai'an wa yuridullah syai'an akhar. Kita kepengen sesuatu, Allah kepengen yang lain. Udah lepasin dah. Udah 3 kali ditulis ulang, selalu yang sampai ke tangan Algojo itu yutlaq, dibebasin, dimerdekain. Nah, ya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sebagai kehendak Allah yang mutlak, yang tidak bisa dipengaruhi bahkan oleh kehendak manusia. Sehingga yang ranah Allah itu kita serahkan kepada Allah, yang ranah kita atas perintah Allah itu yang kita kerjakan. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad doa. Yang saya pikirin adalah doanya, sedangkan ijabahnya saya nggak pikirin. Nah, itu bukan ranah saya. Apakah Allah mau langsung kabul atau tidak langsung dikabul? Apakah Allah alihkan permintaan kepada mengelakkan bala yang senilai dengan permintaan yang kita minta, atau bahkan Allah tidak kabulkan di dunia tapi Allah simpan sebagai pahala di akhirat ya. Yang nanti manusia ketika kembali ke akhirat melihat pahala dosa yang melihat pahala doa yang tidak diijabah oleh Allah, Allah kumpulin, Allah simpan. Ini pahala dari doa-doamu yang tidak diijabah ketika di dunia. Maka dia berharap seandainya dulu doanya di dunia tidak ada satupun yang diijabah oleh Allah, sehingga dia bisa menerima pahala yang tiada batas tadi itu. Kan sebagian kita ini Ahlus Sunnah itu diarahkan untuk banyak doa di setiap momen. Ada doa di waktu-waktu yang ijabah, ada doa di tempat-tempat yang istijabah ya. Ada doa setiap selesai sholat fardu, ada doa setiap selesai, bahkan ada doa di dalam sholat ya, yang seakan-akan kita ini digiring untuk berdoa di dalam ibadah. Di dalam sholat ada doanya ya. Di dalam puasa ada sunnah doanya. Di dalam haji ada rangkaian doa-doanya. Nah, baik doa secara umum tanpa lihat tempat, tanpa lihat waktu, atau doa-doa khusus di tempat-tempat dan di waktu-waktu yang khusus. Ini hampir tidak ada orang mukmin, orang muslim yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ya, dalam sehari semalam di dalam salat dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Dia membaca rabbighfirli warhamni wajburni warhamni wa'fini wa'afini wa'fu anni. Minimal dia membaca Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira di dalam tasyahudnya. Kemudian doa-doa khususnya di dalam sujudnya. Nah, ini karena memang doa itu tidak ada yang
gagal bahasa kita. Tidak ada yang sia-sia. Ya imma Allah kabul seperti yang kita minta, ya imma Allah elakkan kita dari musibah yang nilainya seperti yang kita minta, atau Allah simpankan untuk kita di akhirat. Ternyata yang terakhir ini justru yang diangan-angankan oleh orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menjelaskan poin yang kedua, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dari ribuan hadis, ya, bahkan ratusan ribu, seperti pengakuan Imam Al-Bukhari, aku menghafal 600.000 hadis yang sahih dan 600.000 hadis yang tidak sahih. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang oleh Al-Imam Al-Auza'i diakui beliau menghafal 1 juta hadis Nabi SAW. Nah, itu gambaran banyaknya hadis Rasulullah, yang tidak hanya terbatas dari yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Ada kitab Kutubus Sihah, hadis-hadis yang sahih saja ada 5 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim. Belum lagi ditambah dengan kitab-kitab sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Daruqutni, Masanid, Musnad Ahmad, Musnad Abi Hanifah, Musnad Syafi'i. Nah, Musannaf, Musannaf Abdul Razzaq, ada Musnad Al-Firdaus, ada Musnad Ad-Darimi, dan seterusnya. Belum lagi kitab-kitab hadis tematik yang disusun Al-Hafidh Ibn Abi Dunya, sebut dengan Al-Ajza Al-Hadisiyah, tema sabar, tema tawakal, tema fitnah dunia, tema menjaga lisan, dan seterusnya. Ini ratusan ribu hadis Nabi SAW. Dari sekian ratusan ribu hadis ini, ada yang membackup-nya dengan sebuah hadis. Yang hadis ini level kesahihannya paling tinggi dari sekian banyak hadis. Disebut dengan hadis mutawatir. Hadis yang memenuhi kriteria sebagai hadis yang sahih, plus tambahannya perawinya banyak. Yang perawi banyak ini memustahilkan mereka menyepakati kebohongan. Nah, jadi adat bilangannya itu tuhilul adatu tawatu'ahum 'alal kadzib, yang secara kebiasaan jumlah itu memustahilkan mereka berbohong. Ya, jadi kalau ada satu bohong, satu bakal mengingatkan, satu bakal mewaspadai. Ini bilangannya banyak. Sebagian mengartikan bilangan ini 40 orang, ada yang mengartikan 10 orang, ada yang mengartikan lebih daripada itu. Yang kalau bilangan ini sudah tercapai, ini bukan sebatas bilangan 40 orang. Yang 40 orang ini memenuhi kriteria hadisnya diterima. Disebut dengan siqah, terpercaya. Yang terpercaya ini mewakili 2 kriteria. Yang pertama dhabt, kekuatan hafalan. Yang kedua adalah masalah integritas. Yang dikatakan adalah ini tidak melakukan dosa besar, tidak melanggengkan dosa kecil, tidak melakukan perkara yang menyelisihi marwah, yang mencederai harga diri. Nah, dicontohkan seperti makan sambil jalan, dicontohkan seperti makan di pinggir jalan, itu marwah. Tidak melakukan itu, apalagi melakukan dosa besar. Mereka ini dapat penilaian dari ulama-ulama hadis, yang juga dapat penilaian siqah dari ulama-ulama sebelumnya. Nah, sehingga mereka ini betul-betul orang-orang yang berintegritas, baik dari segi keilmuan maupun dari segi perilaku. Satu saja itu sudah cukup untuk menjadi sebab kita menerima riwayatnya. Sedangkan ini 40 orang. Dan 40 orang ini di setiap level. Di level sahabat, di level tabi'in, di level atba'it tabi'in. Disebut dengan tabaqah, tingkatan-tingkatan perawi hadis. Di tingkatan sahabat sekian puluh orang yang meriwayatkan. Di tingkatan tabi'in sekian puluh orang, sampai ratusan orang. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, itu di level atba'it tabi'in sampai 200 orang yang meriwayatkannya. Nah, kalau sudah terpenuhi kriteria ini, maka hadis itu disebut dengan hadis mutawatir.
yang mendustainya sama seperti mendustai Al-Quran, ya. Karena sifatnya mutlak sebagaimana Al-Quran. Mengingkari Al-Quran kufur, mengingkari hadis mutawatir pun juga kufur. Nah, dalam hadis yang kita maksud ini, hadis yang mencapai level mutawatir ini, Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka sungguh ia telah memesan tempatnya di neraka, waliyadzubillah. Disebut dengan al-kadzib ala Rasulullah, berdusta atas nama Rasulullah. Ya, berdusta atas nama Rasulullah ini mengaku Rasul bersabda begini, padahal Rasul tidak pernah bersabda begitu. Nabi mengatakan begini atau Nabi melakukan begini, padahal Nabi nggak pernah melakukan begitu. Seperti yang digambarkan, sejarah mencatat seseorang bernama Ibnu Abi Duad. Dikatakan di zaman Harun ar-Rasyid, beliau memutuskan untuk menghukum mati orang yang telah memalsukan hadis Nabi SAW. Nah, ketika dikonfirmasi, dia mengatakan, "Tuan Khalifah, saya telah memalsukan 10.000 hadis yang palsu dan sudah saya sebar kemana-mana. Seandainya kau bunuh saya, siapa nanti yang akan mengkonfirmasi hadis-hadis yang sudah saya palsukan? Jangan-jangan kalian nggak bisa kenalin mana hadis palsu, mana yang bukan hadis palsu. 10.000 nih. Ini produksi satu orang. Rangkai kalimat dari dirinya sendiri, ngarang cerita dengan redaksinya sendiri, kemudian dikasih sanad. Dari fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Orang yang nggak belajar sanad, orang yang nggak belajar ilmu rijal, dia nggak bisa deteksi ini kebohongan, karena sanadnya seperti komplit dari dia kepada fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kasarnya dia pengen jangan bunuh saya dah, gitu ya. Karena kalau bunuh saya, kalian sendiri yang rugi. Saya udah nyebarin 10.000 hadis yang palsu. Nah, bagaimana kalian bisa mengantisipasinya tuh? Nah, kata Harun ar-Rasyid, ente mati aja. Karena kita punya ulama yang bakal menelusuri hadis-hadis palsu yang telah kau palsukan tadi. Nah, ini ulama kemudian mengklasifikasikan apa sih motivasi orang bikin hadis palsu, ya, sampai mau-maunya gitu. Mayoritasnya ya Muslim. Ya. Lalu apa manfaatnya? Apa tujuannya? Kok sampai memalsukan hadis Nabi SAW yang jelas-jelas ancamannya gitu. Jelas-jelas ancamannya, ya. Dan jelas-jelas mudaratnya, karena menyesatkan orang. Kalau di babnya bab akidah bisa menyimpangkan akidah orang. Kalau babnya bab amal, bab perbuatan bisa menyebabkan penyimpangan orang tuh. Seharusnya amalnya begini, karena ada hadis palsu akhirnya berubah. Nah, jadi sebagian ulama menginventarisir asbab-asbab kenapa orang memalsukan hadis Nabi SAW. Ada yang pertama, al-intisar li madhab, untuk membela mazhabnya, baik mazhab ilmu kalam maupun mazhab fikih. Sampai ada orang yang memalsukan hadis tentang keutamaan imam mazhabnya. Dia nggak pengen imam mazhabnya ini kalah bersaing dengan imam mazhab yang lain. Akhirnya dibuatlah hadis palsu tentang keistimewaan imam mazhabnya. Nah, padahal imam mazhab sendiri, nah, tidak melakukan itu, bahkan berlepas diri dari yang melakukan itu. Seperti ada orang memalsukan hadis yang dalam hadis itu dia dikatakan, ya, nah, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abu Hanifah siraju ummati. Abu Hanifah adalah lentera untuk umatku. Nah, wa ma rajulun akhbas min ibni Idris. Tidak ada orang yang lebih berbahaya, tidak ada orang yang tidak ada orang yang lebih buruk daripada Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris nama Imam Syafi'i. Disanjung setinggi langit Imam Abu Hanifah, dan dia rendahkan serendah-rendahnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Nah, ini
memalsukan apa yang dia sebut hadis, ya, padahal itu bukan hadis Nabi SAW, semata untuk membela madhabnya. Yang kedua, ada orang-orang yang memalsukan hadis, ya, karena memang dibenci dengan Islam. Dia masuk Islam itu semata ingin merusak Islam dari dalam, yang disebut dengan orang-orang zindik, ya, orang-orang yang menyembunyikan, ya, kekufuran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan. Zindik-zindik ini yang memasukkan hadis untuk menyesatkan umat. Nah, seperti sebagian mencontohkan dengan riwayat, ya, siapa yang sholat 2 rakaat, ya, nah, di hari Jumat ba'dal asar, maka menutupi semua sholat-sholat yang dia tinggalkan seumur hidupnya. Nah, ini seumur hidup kalau dia pernah nggak sholat itu, cukup sholat ba'dal asar di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan terhapus. Sholat qadoknya itu akan ketebus, nggak perlu lagi sholat, ya, qadok, gitu ya. Nah ini pernah terjadi secara nyata, orang datang mengatakan, Pak Haji, saya sih tenang-tenang aja, walaupun di masih muda saya nggak sholat. Sekarang pun udah tua, kadang-kadang juga ada bolong-bolongnya. Ntar bulan Ramadan, ya, saya akan sholat sunnah, ya, yang kemudian itu akan menebus semua sholat-sholat yang saya tinggalkan. Itu dikasih lihat kertas itu, hadis itu. Nah, nggak tahu siapa yang nulisin, nggak tahu siapa yang ngasih. Nah, hadis itu jadi patokan, jadi pegangan. Bagaimana jika menghadap Allah dalam keadaan meyakini sesuatu yang nggak benar sama sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, kata ulama, ya, orang yang memasukkan hadis, ya, karena ketidaksengajaan, seperti yang dicontohkan Imam Sufyan, ya, Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ketika beliau sedang menyampaikan hadis bagi Nabi SAW di satu majlis, ya, itu disebut majlis imla, majlis dikte, mendikte hadis dari hafalan, ya, dari memori. Kemudian murid mencatat apa yang dibaca atau yang disampaikan oleh gurunya. Beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri ini di majlis itu menyampaikan hadis, diawali dengan sanad, qala haddatsani fulan, telah meriwayatkan kepadaku si fulan, qala haddatsana fulan, si fulan sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada qala Rasulullah, tiba-tiba ada orang masuk ke dalam majlis. Yang orang yang masuk ini terkenal kesolehannya, wajahnya itu selalu berseri-seri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu tidak tahan untuk komentar ketika orang ini masuk, padahal dia di tengah-tengah menyampaikan hadis Nabi SAW. Bahkan sebelum menyebutkan redaksi hadisnya, dia mengatakan, man thala qiyamuhu bil lail istanara wajhuhu bin nahar. Sesiapa yang panjang sholat malamnya, panjang dalam artian bukan saja rakaatnya, panjang artinya durasinya. Udah sekian tahun dia sholat malam tuh, panjang tuh. Dari sekian tahun yang lalu dia merutinkan, dia melazimkan, mengistiqomahkan sholat malam. Istanara wajhuhu bin nahar, maka akan bercahaya wajahnya di waktu siang. Yang malamnya ahlul lail, tukang sholat gitu, tukang ibadah, siangnya bakal bercahaya wajahnya. Orang yang mendengar itu menyangka itu adalah redaksi hadis, karena tadi sudah sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu komen beliau atas orang yang masuk ke dalam majlis. Akhirnya orang tulis itu, man tala qiyamuhu bil lail istanara wajhuhu bin nahar, riwayat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Padahal beliau tidak bermaksud itu sebagai redaksi hadis. Ini yang kata ulama, setelah ditelusuri, setelah dicari latar belakangnya, oh itu komenan beliau, bukan redaksi hadis Nabi SAW. Nah, ini bukan karena faktor kesengajaan, bukan ingin menyesatkan, tapi karena ketidaktahuan orang yang mencatat. Maka tadi ulama lain, ulama-ulama ahli hadis itu yang bertugas menelusuri. Ini dari mana redaksi ini? Ditelusuri jalur-jalurnya, fulan dari fulan dari fulan. Yang setiap perawinya itu, setiap orangnya itu dipastikan, ya,
dipastikan kredibilitasnya memang orang yang memenuhi syarat sebagai perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerusakannya luar biasa, ya. Nah, sebab berikutnya orang memalsukan hadis dikatakan tazahudan. Itu sebagai wujud zuhud yang tidak pada tempatnya, ya. Nah, jadi dia melihat ada seorang pemalsu hadis. Ketika dikonfirmasi, kenapa ente malsuin hadis? Hadis yang dipalsuin ini khusus tentang bab-bab ibadah, bab-bab tentang fadhail, keutamaan ini begini, keutamaan ini begini itu. Nah, yang ketika dikonfirmasi, dia mengatakan saya sudah memasukkan sekian ribu hadis tentang keutamaan surah-surah di dalam Al-Quran. Keutamaan baca surat Al-Baqarah ini, keutamaan baca surat ini. Nah, walaupun ya, ada hadis-hadis lain yang sahih, tapi ini kita sedang bicara hadis-hadis yang palsu. Dia palsukan hadis tentang keutamaan surah-surah di dalam Al-Quran. Yang ketika ditanya sebabnya, dia mengatakan, Ra'aitu iqbalan nas ala sirat ibni Ishaq, wa fikhi Abi Hanifah. Saya ngelihat orang sudah terlalu sibuk mempelajari kitab sirahnya Ibnu Ishaq dan mempelajari fikihnya Abu Hanifah. Di mana-mana saya lihat orang baca kitab. Majelis ini baca kitab, majelis ini baca kitab. Mana yang baca Quran? Ya. Maka saya termotivasi menulis keutamaan-keutamaan surah-surah Al-Quran agar orang kembali kepada Al-Quran. Tujuannya baik, tapi caranya jelas nggak dibenarkan. Ini berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah, ini kita tidak menafikan ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan surah-surah di dalam Al-Quran. Nah, bahkan ada disertasi doktor di Mesir itu menginventarisir hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan surah-surah di dalam Al-Quran, yang 114 surah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa keutamaannya, apa fadilahnya. Ini khusus hadis-hadis yang sahih. Itu saja sudah jadi disertasi doktor. Nah, artinya ulama mengingatkan kita sama sekali tidak perlu kepada hadis palsu. Karena yang sahih pun banyak, bahkan banyak yang belum kita amalkan. Lalu kenapa kita beralih kepada hadis palsu? Yang hadis palsu itu disebut hadis hanya untuk keperluan identifikasi. Padahal dia bukan hadis. Sama seperti kita sebut uang palsu, padahal bukan uang. Tapi disebut uang sekedar identifikasi. Ini uang tapi palsu. Artinya bukan uang. Ini hadis tapi palsu. Artinya bukan hadis. Bukan ucapan baginda Nabi, bukan perbuatan baginda Nabi SAW. Jadi nggak ada sama sekali tuh keuntungannya kasar itu. Ya. Toh ini bukan hadis Nabi SAW sama sekali. Beda dengan hadis lemah, ya, yang masih ada kemungkinan, ya, itu hanya karena kelemahan perawinya, akhirnya hadisnya dipermasalahkan. Ya. Yang redaksi hadisnya belum tentu bermasalah, ya. Ya, yang karena ini sekedar permasalahan pada si perawinya. Nah, jadi ulama yang tadi ditanya kenapa memasukkan hadis tentang keutamaan surah dalam Al-Quran, ya alasannya itu. Pengen memalingkan orang kembali kepada Al-Quran setelah mereka berpaling kepada kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah, ya. Bicara hanya itu saja gitu, ya. Yang dicontohkan orang yang membahas sesuatu sampai sedalam-dalamnya, sesuatu yang tidak perlu kita ketahui sedetail itu gitu, ya. Nah, sahabat misalkan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Mata sa'ah. Nabi tidak menjawab kapannya, tapi Nabi justru balik bertanya tentang persiapannya. Wa ma a'datalaha. Ini fikih prioritas, ya. Jadi mengutamakan yang utama, ya. Mendahulukan yang terpenting daripada yang penting, apalagi dari yang tidak penting. Nah, disebut di dalam beberapa riwayat di zaman para salaf. Ada orang yang ditolak riwayatnya sekedar karena
moralitasnya bermasalah, integritasnya dipertanyakan. Nah, sebagian meriwayatkan kisah Imam Bukhari rahimahullah taala mendatangi seseorang yang ingin diambil riwayatnya. Ternyata orang ini sedang ngasih makan ayam. Ayam dipancing dengan makanan ker. Setelah ayamnya dekat, makanan yang nggak dikasih justru dia ditangkap. Ngeprank ayam kasar itu. Kalau ayam diprank, suatu saat dia bakal ngeprank orang. Nah, akhirnya nggak diterima riwayatnya. Ibrahim bin Adham pengen istifadah dari seseorang, tapi ketika orang itu keluar dari masjid, berjalan, dia beludah ke arah kanan itu. Ini orang nggak menjaga adab sunnah. Bagaimana mungkin Allah titipkan ilmu di dadanya itu? Kalau ada ilmunya di dadanya, akan kelihatan pada akhlak dan perilakunya. Nggak jadi diambil riwayat. Nah, hadis wala haraj kata ulama, lebih banyak lagi kisah-kisah yang seumpama itu. Nah, walaupun tadi kredibilitas zahir orang ini mereka kaitkan dengan kredibilitas riwayatnya. Kalau berdusta sekali saja itu sudah jadi catatan tersendiri itu, apalagi berdusta berkali-kali. Ada yang disebut dengan kadzab, orang yang sering bohong. Ada yang muttaham bil kadzib, tertuduh sebagai pembohong. Artinya pernah bohong tapi sekali dua kali itu. Sehingga dikategorikan muttaham bil kadzib. Baik yang muttaham bil kadzib atau yang kadzab, pendusta beneran, emang tukang bohong, itu yang menyebabkan riwayatnya, hadisnya menjadi hadis palsu, hadis maudhu. Walaupun tadi belum tentu tuh riwayatnya palsu. Ini karena integritas orangnya ini dipertanyakan karena dia berbohong atau pernah berbohong, sehingga mempengaruhi riwayatnya, dan orang itu dikategorikan sebagai wadda atau kadzab. Jadi dalam hadis Nabi istilahkan kadzab itu sebagai dajjal, waliyazubillah. Lan taqumas sa'ata hatta yadhhar sab'una, riwayat lain salasuna dajjalan. Nah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah munculnya 70 dajjal. Bagaimana dikatakan 30 dajjal di sini, pembohong, pendusta besar. Nah, puncaknya dajjal yang di akhir zaman itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini dajjal. Tapi pemalsu hadis Nabi SAW bahasakan sebagai dajjal. Orang yang mengaku sebagai nabi, itu dibahasakan sebagai dajjal, atau bahasa lain sebagai kadzab, pendusta, pembohong. Sedangkan dari sekian banyak akhlak buruk yang mencederai integritas seseorang, yang paling buruk adalah berbohong. La takdzib fa akbah ma yudri bikal kadzib. Jangan sekali-kali kamu berbohong, karena yang paling merendahkanmu dari sekian banyak dosa adalah berbohong. Sehingga dalam peribahasa kita pun dibahasakan begitu. Sekali berbohong atau sekali lancang ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Nah, ini integritas nomor satu dalam bab riwayat itu. Sehingga ada klasifikasi orang. Ada yang diklasifikasikan sebagai sikotun sikoh, terpercaya lagi terpercaya. Ada di bawahnya sikoh, orang yang terpercaya. Ini untuk membedakan status riwayatnya. Semakin sikoh seseorang, semakin tinggi level riwayatnya. Sehingga kalau ada dua hadis, dua-duanya sahih. Yang satu perawinya sikoh, terpercaya, tapi yang satu perawinya lebih sikoh. Ternyata zahir riwayatnya bertentangan. Maka riwayat yang lebih sikoh itu yang diambil. Riwayat yang sekedar sikoh itu tidak diambil. Bahkan berubah statusnya menjadi hadis saz, hadis yang nyeleneh, hadis yang menyimpang, sehingga harus dipinggirkan, harus disingkirkan. Padahal perawinya, integritasnya diakui, tapi ternyata riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang lebih berintegritas, sehingga yang lebih itu yang diambil riwayatnya, sedangkan yang lainnya disingkirkan. Apalagi seandainya dia bermasalah, orang yang tidak terpercaya, ketika dia meriwayatkan sebuah hadis,
ternyata hadisnya bertentangan dengan hadis orang yang terpercaya, sehingga hadis orang ini disebut dengan hadis munkar. Dari segi kalimat, dari segi kata saja sudah luar biasa. Hadis munkar, hadis yang wajib diingkari, hadis yang wajib ditolak. Kalau tadi sekedar hadis saz, hadis yang menyimpang, hadis yang nyeleneh gitu. Nah, itu perawinya orang yang terpercaya tapi bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Kalau ini munkar, perawinya lemah, bertentangan dengan riwayat orang yang kuat, sehingga hadisnya dikategorikan sebagai hadis munkar. Baik hadis saz maupun hadis munkar itu masuk dalam urutan hadis-hadis yang lemah, sehingga kita tolak riwayatnya. Nah, ini usaha ulama hadis untuk memfilter riwayat-riwayat hadis Nabi SAW, mana yang betul-betul bersumber daripada Rasulullah sehingga bisa kita jadikan sandaran, kita bisa jadikan pegangan, mana yang ternyata bukan bersumber dari Rasulullah SAW sehingga nggak mungkin kita jadikan sebagai sandaran. Nah, ini dua hal yang digabungkan dalam satu bab, bab berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada. Ada kata zolim dan dosa. Ini kan ada dalam rumah tangga suami istri. Mana yang paling pas, efektif? Zolim itu apakah ke istri, apakah ke Allah? Misalnya dalam rumah tangga itu suami tidak bisa memenuhi umpama kebutuhan ekonomi. Apakah si suami itu termasuk zolim atau dosa? Yang paling tepat misalnya kata-kata itu. Ya, apakah si istri kalau dia tidak berbuat kepada suami itu dipakai kata apa? Dia tidak berbuat itu dipakai apa, kata dosa atau zolim? Yang kedua, ini menarik, tadi Ustaz katakan kan masalah berbohong ya Ustaz nih. Nah, berbohong itu tadi Ustaz katakan bahwa Allah, kalau orang suka berbohong, Allah tidak menitipkan ilmu kepada orang yang berbohong. Ini kayaknya serem juga nih, kita juga khawatir kan, takutnya kita bohong dikit-dikit, Allah akan mengurangi titipan ilmunya kepada diri kita, akan gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Nah, zalim dengan dosa. Zalim adalah perbuatannya, dosa adalah dampaknya. Kita melakukan sesuatu yang oleh agama dikategorikan sebagai kezaliman, dampak dari perbuatan yang zalim itu kita mendapatkan dosa. Jadi bukan saja kepada manusia dikategorikan zalim, kepada Allah pun kita bisa berbuat zalim. Itu ketika ayat Al-Quran, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Di antara kriteria orang-orang beriman adalah orang yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Sahabat pertamanya memaklumi bahwa zalim itu dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Berarti iman kita ini dipertanyakan, gitu ya. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang imannya tidak tercemari oleh dosa? Sedangkan kriteria orang beriman yang disebut dalam ayat ini tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Nabi SAW kemudian menjelaskan, yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah syirik kepada Allah. Bukankah kalian membaca Al-Quran perkataan Sayyidina Luqman kepada putranya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, ya. Bahkan Al-Quran juga menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, jadi dosa itu kepada Allah yang paling besar disebut dengan dosa syirik. Nah, itu yang di bawahnya setelah itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan seorang suami melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan syariat kepada istrinya,
apakah tidak menafkahinya atau seumpamanya, yang ia lakukan itu disebut sebagai kezaliman. Nah, dalam hadis Nabi sabdakan, kafal mar'u isman ayyudayya man ya'ul. Cukuplah seseorang itu dikategorikan berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya. Kafal mar'u isman ayyudayya man ya'ul. Yudayyi itu kezalimannya, menyia-nyiakan. Isman itu dampaknya, yaitu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zalim kepada manusia dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sebaliknya, istri yang melakukan nusus, pembangkangan kepada suami atau menolak permintaan daripada suami, ya, itu perbuatan yang dikategorikan zalim. Dampaknya apa? Nah, la'anahullahu ta'ala, la'anatul malaikah hatta tusbih, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ini kalau konteksnya masalah hubungan suami istri yang ditolak tanpa uzur, tanpa alasan, ya. Kalau ada uzur itu lain soal. Nah, jadi ini terkait dengan terminologi zulmun, artinya kezaliman dengan dosa. Kita bisa zalim kepada tetangga, bisa zalim kepada teman, gitu. Apakah ngebohongin, apakah nyakitin dan sebagainya. Nah, dampak dari kezaliman itu adalah dosa. Ya, dosa, ada dosa kepada manusia, ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya kepada Allah. Kalau kaitannya dosa kepada Allah. Tapi kalau kaitannya dosa kepada manusia, kezaliman kepada manusia, itu ada tuntutan kita meminta kehalalannya itu. Tapi kan tidak mutlak, ya. Karena keadaan kadang-kadang tidak mendukung. Kita pernah zalim sama orangnya kita cari kagak ketemu, ya. Udah pindah atau bahkan mungkin udah meninggal, ya. Nabi kasih solusi, doain, ya, ampunan kepada Allah untuknya yang kita yakini sebanding dengan kesalahan kita kepadanya. Kalau dosa kita banyak sama dia tuh, doanya banyakin, ya. Doanya banyakin sampai kita yakin dengan sebab doa kita ini Allah telah mengampuni dosanya, sehingga nanti dia tidak menuntut kita di hari kiamat. Yang kedua, diselipkan di dalam redaksi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain ighfir sayyiat, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wa tahammal anna tabiat, dan tanggunglah dosa-dosa kami kepada manusia yang mungkin saya pernah sakitin, yang mungkin saya pernah zalimin. Minta kepada Allah agar dosanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tabiat, ya. Bukan tobiat, bukan to'nita. Tabiat artinya dosa yang terkait dengan manusia, ya. Yang mungkin kita sudah nggak ketemu orangnya untuk kita minta maaf atau untuk kita kembalikan haknya. Nah, atau kita bersedekah. Niat pahala sedekah ini buat orang yang pernah kita zalimi, ya. Atau yang mungkin pernah kita ambil haknya, yang senilai dengan yang kita ambil. Kalau kita tahu, kemudian kita niatkan sedekah pahalanya buat orang yang kita ambil haknya tadi itu. Nah, sehingga di hari kiamat, ya, ketika dia tuntut hak, ya, yang pernah kita ambil itu sudah tertutup dengan pahala sedekah yang kita niatkan pahalanya buat yang bersangkutan. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua, nah, Allahumma shalli tentang apa tadi? Yang kedua apa dah? Yang kedua itu kan tadi Ustaz menyampaikan bahwa iya. Bohong, nah, baik. Nah, iya. Itu disebut oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Risalatan Mu'awanah, menukil perkataan seorang ulama, Ibrahim ibn Adham rahimahullah kalau tidak salah. Ini bukan spesifik tentang bohong, ya, tapi tentang adab syariat. Man lam yuhafidh ala adab syariah, kaifa ustumila ala asrarillah man lam yuhafidh ala syariatillah. Bagaimana mungkin dititipkan rahasia-rahasia Allah orang yang tidak menjaga adab-adabnya, menjaga adab-adab syariatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustumina, diamanahin. Asrar artinya rahasia. Maksud di sini bukan ilmu biasa, tapi rahasia daripada ilmu. Rahasia daripada ilmu itu hikmahnya, ya.
Jadi mengetahui hikmah sesuatu itu rahasia ilmu. Bisa saja orang hafal teori-teori ilmu yang begini, hukumnya begini, dalilnya ini, itu menghafal. Tapi memahami hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, ya, bijak di dalam menentukan sesuatu, ya, santun di dalam menyampaikan sesuatu, itu yang disebut dengan asrar, ya, rahasia ilmu, ya, yang dalam perkataan beliau ini tidak dititipkan, tidak diamanahkan, kecuali kepada orang yang menjaga adab-adab syariatnya. Ini secara umum syariat ini. Nah, ini yang tadi kemudian diimplementasikan oleh ulama sesuai dengan kapasitas pandangan mereka. Ada orang yang punya standar ketat di dalam melihat bab adab. Bayangkan misalkan dalam hadis, orang yang makan bersama Rasulullah pakai tangan kiri. Nabi katakan, "Kul biyaminik," makan dengan tangan kanan. "La astati," saya enggak bisa. Padahal bisa. Nabi SAW mengatakan, "Ma mana'aka illal kibr, lastata'ta." Kamu ini kagak mau nurut sunnah bukan karena enggak bisa, tapi karena sombong. Ditegur sombong dia, gengsi kasarnya. Bagaimana mungkin di depan orang tadinya makan pakai tangan kiri, tiba-tiba karena perintah Nabi langsung berubah pakai tangan kanan. Nabi doain, lastata'ta, selamanya kamu enggak bakal bisa pakai tangan kanan. Jadi kalau diambil makanan nih, dia nyoba pakai tangan kanan, nggak bisa pernah nyampe ke mulutnya, ya, stroke kasarnya itu. Nah, itu sekedar makan pakai tangan kiri, tapi bukan sebatas makannya tadi yang tidak sesuai sunnah, tapi pembangkangannya atas perintah Nabi SAW, adabnya kepada Rasulullah SAW yang bermasalah. Lastata'ta. Nah, bahkan sekedar statement, sekedar pernyataan, Nabi SAW setelah selesai perang Hunain membagi-bagikan rampasan perang, sipulan sekian, sipulan sekian, sipulan sekian. Ada orang yang komen, "Wallahi ma hadhihi qismatun urida biha wajhullah." Demi Allah, ya, ini pembagian bukan karena Allah ini. Ini Muhammad pilih kasih nih. Ini saudara-saudaranya nih, orang-orang Quraisy yang diutamain, dikasih nih. Nah, bahkan dalam redaksi lain dia langsung mengatakannya kepada Rasulullah. Kalau versi riwayat yang pertama diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, mengadukan omongan itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, yang ketika itu Nabi SAW cuma komentar, "Illam akun adil faman ya'dilu izan." Kalau saya dituduh tidak adil, siapa lagi yang diharapkan adil? Hadis yang kedua langsung ngomong kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, i'dil, hai Muhammad, bersikap adillah kamu." Sampai Umar hunus pedangnya, "Ya Rasulullah, biarkan saya tebas leher orang ini." Nggak ada sopan santun yang ngomong kepada Rasulullah SAW. Nah, Nabi Allah titipin, Allah amanahin kekayaan bumi ini. Wa indahu atau wa biyadihi mafatihu khazainil ard. Di tangan Nabi ada kunci-kunci perbendaharaan dunia. Kalau Nabi berkehendak gunung Uhud jadi emas, dalam hadis sahih begitu. Masa urusan rampasan perang yang nggak seberapa ini mereka meragukannya atau dia meragukannya. Nabi SAW kemudian mengatakan, "Enggak, jangan dibunuh karena dari keturunan orang ini akan muncul, ya, nanti keturunannya, bukan dianya, keturunannya yang akan memecah belah umatku di akhir zaman." Ya, orang ini tercatat bernama Zulkhuwaisirah, sehingga hadisnya masyhur tentang hadis Zulkhuwaisirah, ya. Nah, dia cuma komen doang tuh, nggak ngapa-ngapain, komen, kagak adil nih gitu. Ini bukan karena Allah nih, tapi yang dikomenin Rasulullah, yang diragukan integritas Rasulullah gitu. Padahal ini utusan Allah. Nah, jadi bisa saja ya, sesuatu itu hanya terkait dengan adab, ya, tapi kepada siapa adab itu dia tidak terapkan, itu juga ada pertimbangannya. Itu tidak beradab kepada Rasulullah. Sekedar disuruh makan pakai tangan kanan, ogah, sombong, ya. Akhirnya tangannya jadi nggak berfungsi. Yang ini ya, Nabi katakan keturunannya nih bakal nanti di akhir zaman memecah belah umatku, sehingga Sayyidina Umar tidak mampu untuk membunuhnya. Nah, jadi bab adab ini bab yang sangat luas memang, ya, sebagai bentuk kewaspadaan, sebagai bentuk kehati-hatian, ya. Nah, kalau kita sudah berusaha menjauhi akhlak-akhlak atau adab-adab yang buruk, aman gitu, ya. Karena kalau adab tidak diingatkan, kalau adab tidak diperingatkan, itu ya konsekuensinya seperti yang tadi kita sampaikan riwayatnya tuh, ya.
Adapun hal-hal yang lain yang terkait dengan integritas tadi itu, masalah kejujuran dan seumpamanya, memang Nabi SAW mengkategorikan itu sebagai sifat kemunafikan. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara dia berdusta, walaupun level kebohongannya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan dampaknya. Semakin besar dampak kebohongannya, semakin besar dosanya. Tadi dampak berbohong atas nama Rasulullah itu luar biasa, mesen tempat di neraka kasar itu. Begitulah seterusnya. Ada yang bohong masih ditolerir, bohong suami istri, gimana masakannya, oh masya Allah lezat banget, padahal enggak gitu ya. Atau bohong yang seumpama, sebagian disebut al-kadzibul abyad, bohong putih. Seakan-akan membedakan antara ilmu hitam sama ilmu putih. Ada juga bohong hitam, bohong putih. Ini bohong putih yang untuk kebaikan ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua riwayat-riwayat yang kita dengar menjadi motivasi sekaligus inspirasi untuk kita menjadi lebih baik dari segi akhlak, dari segi adab, dari segi integritas, sehingga ke depan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan akhlak yang mulia. Allah anugerahkan kita keturunan anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة واستر عيوبنا واكشف كروبنا وعمل روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.